Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya kulli niyatin shalihah. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadrat jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was sholihin. Summa ila hadrat jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkirin. Summa ila hadrat jami'il awliya'illah khususnya Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra. Summa ila jamil masyayikhina khususnya Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra. Summa ila wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. Kita sampai di ayat ke-50 dari surat Hud, Bapak Ibu. Ini menyambung kisah tentang umat-umat terdahulu yang ingkar pada Allah dan bagaimana nasibnya. Kalau yang pertama kemarin kita membaca tentang cerita Nabi Nuh. Sekarang kita membahas tentang kisah tentang Nabi Hud, dia dengan kaum Ad. Dan ini menjadi dasar dari nama surat ini, yaitu surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu yahudu ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Anni bari'um mimma tusyrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Inna rabbi 'ala kulli syai'in hafidh. Walamma jaa'a amruna najjayna hudaw walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamati ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dal li'adin qaumi hud. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha wastaghfiruhu thumma tubu ilaih irna rabbi qaribum mujib. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa ataniya minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaituhu fama tazidunani ghaira taksir. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamshuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yaumi idzin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ta'allam yaghnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kita baca kisah nyata tentang Nabi Hud dan umatnya kaum Ad serta Nabi Soleh dan umatnya kaum Samud setelah kemarin Nabi Nuh telah diceritakan. Jadi ini umat-umat yang sangat lama dan terdahulu Bapak Ibu, bahkan sebelum Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Isa, kemudian Nabi Musa di atasnya, lalu ada Nabi Ibrahim, itu bapak para nabi yang melahirkan agama samawi, dan di atas Nabi Ibrahim ini ada Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh. Kita dengar cerita tentang Nabi Hud sekarang Bapak Ibu. Di ayat ke-50 surat Hud. Dan setelah kaum Nuh beranak pinak, jadi ini setelah semua orang kafir habis ditelan banjir, tinggal orang-orang beriman di kapal Nabi Nuh, jumlahnya cuma 80 orang, itu ada 40 pasang berarti ya 80 orang itu, karena suami istri. Dari 80 orang ini, 40 pasang ini lahirlah mulai anak keturunannya, yang awalnya semua beriman lah mulai, begitu beranak pinak, mulai lagi ada yang kafir, ada yang syirik. Setelah jumlah yang syirik jadi sangat banyak, yang kafir jadi merajalela, maka Allah turunkan Nabi Hud. Dan setelah kaum Nuh beranak pinak menjadi umat, lalu mereka menyombongkan diri terhadap jalan tauhid dengan menyembah berhala-berhala, kami utus kepada mereka wa ila adin akhahum huda. Mereka ini adalah kaum Ad yang telah keluar dari jalan kebenaran setelah melanggar batas jalan tauhid secara zalim dan memusuhi saudara mereka yaitu Nabi Hud untuk memberi mereka jalan petunjuk kepada jalan al-haq. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud bersabda, wahai kaumku, ia nisbahkan mereka kepada dirinya dengan wujud kasih sayang seorang pembimbing. Sembahlah Allah yang Maha Esa dan sang tumpuan segala sesuatu yang tidak ada Tuhan selain Dia. Serta yakinilah sekali-kali tidak ada bagimu sekalian tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia dan tidak ada Tuhan selainnya. In antum illa muftarun. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada dan berbuat batil dengan menjadikan berhala sebagai sembahan secara dusta. Ya qaumi,
Wahai kaumku, dengarkanlah perkataanku dan ambillah pelajaran agar kamu dapat melakukan hal yang sepatutnya serta terima nasihatku. Karena la as'alukum alaihi ajro. Aku tidak minta imbalan apapun darimu atas apa yang aku lakukan ini, atas seruanku ini. Dan aku juga tidak meminta ganti, melainkan aku hanya diperintahkan untuk menyampaikan dan memberi peringatan dari Sang Maha Mengetahui. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku dan telah mengutusku untuk memberi bimbingan dan petunjuk. Lalu apakah kamu mengeluhkan risalah, peringatan, dan nasihatku? Afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir dengan akalmu tentang perbuatanmu yang menyimpang dari jalan kebenaran? Wa ya qaum istaghfiru rabbakum. Dan setelah mereka bersikeras dan menyombongkan diri, Allah menindak mereka dengan kemandulan dan ketiadaan hujan sehingga mereka kesulitan. Lalu Nabi Hud berkata, wahai kaumku, mohon ampunlah kamu sekalian pada Tuhanmu atas berbagai kesalahanmu dan perbuatanmu yang melampaui batas, serta mintalah ampunan dan keselamatan padanya. Tumma tubu ilaih. Kemudian bertobatlah, kembalilah kepadanya, kepada Allah, dengan penuh penyesalan dan ketulusan. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya dia akan menurunkan hujan sebagai kebaikan dan karunia-Nya yang berlimpah untukmu, yakni hujan yang banyak serta bersinambung dan melimpah. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, serta Allah akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu, yakni menambah anakmu yang merupakan kekuatan keunggulanmu. Wala tatawallau mujrimin, dan hendaknya janganlah engkau berpaling dari Allah dengan keadaanmu dan menjadi pendosa yang berpaling darinya dan dari rasul-rasulnya serta bersikeras pada perbuatan salahmu ini. Qalu Yahudu. Lalu kaum Ad berkata setelah mendengar Nabi Hud, wahai Hud, mereka memanggilnya dengan menghina lagi menyombongkan diri. Ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina. Kamu tidak mendatangkan pada kami suatu bukti nyata yang membenarkan pernyataanmu agar kami menerima perkataanmu. Dan setelah kamu tidak dapat mendatangkannya, kami tidak meyakinimu sebagai orang yang patut dipercaya lagi benar. Bagaimana bisa kami menerima ucapanmu tanpa bukti nyata? Tinggalkan saja dakwahmu yang kacau itu. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami yang kami warisi dari nenek moyang kami semata-mata. Angkaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, yakni karena ucapanmu belaka yang tanpa bukti. Dan kami sekali-kali tidak akan percaya padamu tanpa bukti. Bahkan innaqulu illa ataroka ba'du alihatina bisu. Bahkan kami tidak mengatakan tentangmu, melainkan sebagian sembahan kami telah menimpakan, yakni engkau telah tertimpa penyakit gila padamu, serta kurang akal dan tidak seimbang. Engkau juga tidak beradab di hadapan Tuhan-Tuhan kami, serta menghina mereka dengan cara yang tidak patut. Karena itulah mereka menimpakanmu penyakit itu. Setelah Nabi Hud mendengar dan putus asa terhadap keimanan hidayah mereka, qala inni ushidullaha washhadu in anni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku. Dia Maha mengetahui segala rahasiaku. Dan saksikanlah oleh kamu juga, wahai orang-orang binasa dalam lembah kelalaian dan ketertipuan, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Tumpuan segala sesuatu serta tidak ada sekutu baginya dalam keberadaan, berupa bayangan binasa maupun berhala batil yang dijadikan sembahan. Min dunihi fakiduni jami'a. Selainnya, berhala batil dijadikan sembahan selainnya. Oleh sebab itu, lakukanlah semua tipu dayamu terhadapku
yakni silakan kamu, wahai orang-orang kurang akal yang jatuh dari kedudukan kelompok berakal setelah kamu mendengar ucapanku sehingga kamu tahu dengan sesungguhnya ketidakberdosaanku membuat rencana buruk untuk mencelakaiku. Tummala tungdirun, kemudian setelah hari ini janganlah kamu memberi tangguh padaku mengenai urusanku dan rencana busukmu untukku. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum, sesungguhnya aku bertawakal berpasrah diri pada Allah Tuhanku dan Tuhanmu semua. Aku tidak peduli dengan kamu dan sekutu-sekutumu, serta tidak pula bersedih dengan makarmu setelah aku bertempat di kediaman tauhid. Karena ma min dabbatin, tidak ada suatu binatang melata pun yang bergerak di bumi, illa huwa akhidum binasiyatiha, melainkan dia Allah yang memegang ubun-ubunnya, yakni keberadaannya dalam genggaman al-haq. Dia dapat mengarahkan dan memperlakukannya sesuai kehendaknya tanpa ada yang bisa memaksa. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku dalam semua urusan dan pengaturannya di atas jalan yang lurus tanpa kebengkokan sama sekali. Fa in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Jika kamu berpaling dan menentang apa yang kubawa dari Tuhanku, sungguh aku telah menyampaikan padamu apa yang telah menjadi tugasku sebagai Rasul padamu, dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikannya. Maka ketahuilah bahwa Allah tidak peduli dengan penentangan dan sikap kerasmu. Bahkan jika dia menghendaki, dia akan membinasakan kamu. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum lain agar mereka mengambil pelajaran darimu. Wala tadurrunahu syai'a, dan dengan berpalingnya kamu darinya, kamu tidaklah mendatangkan mudarat padanya sedikit pun. Tidak pada Allah dan tidak padaku. Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Tuhanku dengan kesempurnaan, kedermawan, dan kelembutan rahmatnya, dialah sang maha pemelihara, maha mengawasi dan maha dekat dengan segala sesuatu yang berada dalam cakupan kedermawanan dan keberadaannya. Walamma ja'a amruna, dan tatkala mereka semakin lalai dan berpaling serta semakin sombong, maka keputusan azab kami datang berupa angin yang menghembuskan racun pada mereka, memasuki rongga hidung dan mulut mereka, mengoyak usus mereka, dan mereka pun binasa. Ketika kami menghancurkan mereka dengan itu, najainahu dan walladzina amanu, walamma jaa amruna najaina hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatim minna, dan kami selamatkan dengan kebaikan kami Nabi Hud yang menyeru mereka pada al-haq, dan kami selamatkan pula orang-orang yang beriman di antara mereka bersamanya dengan rahmat dari kami sebagai karunia dan anugerah atas mereka. Wa najainahum min adzabin ghalidz, dan kami tidak hanya menyelamatkan mereka, tapi kami selamatkan mereka juga sebagai kemuliaan dari kami untuk mereka. Kami selamatkan dari azab yang dahsyat yang disediakan untuk golongan kafir di akhirat. Jadi tidak hanya selamat dari azab dunia, tapi juga azab akhirat. Wa tilka 'adun, dan itulah orang-orang durhaka dan zalim yang akan takluk dengan kekuatan Allah dan murkanya. Mereka adalah kaum 'Ad yang melampaui batas dalam menentang dan membangkang. Jahadu bi ayati rabbihim, mereka mengingkari karena kelalaian kesombongan mereka tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka yang turun melalui lisan para rasul, serta mendurhakai para rasul-rasulnya. Wa asaw rusulahu, dengan mendustakan dan menghina atas perintah Allah kepada semua yang mendustakan. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka menuruti atas kebodohan kebencian mereka pada Allah dan pada Rasulnya perintah semua penguasa yang sewenang-wenang dan sombong
lagi menentang, yang memuncak dalam kesombongan dan penentangan, sehingga mereka enggan mengikuti dakwah yang menyeru mereka kepada jalan kebenaran. Wa utsbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamah. Dan karena itu mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula pada hari akhirat, yakni mereka dalam pengusiran Allah, dalam penghinaannya di dunia dan akhirat. Ala inna adan kafaru rabbahum. Ingatlah wahai ulul absor, para pengambil pelajaran, sesungguhnya kaum Ad yang menentang itu kufur pada Tuhan mereka dalam berbagai nikmatnya dan mengingkari keesaannya. Ala bu'dal li'adin qaumi Hud. Dan ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad, yakni kaumnya Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan atuf bayan untuk membedakan dengan kaum Ad kota Iram. Wa ila Tsamud akhahum Shalihah. Dan setelah mereka binasa oleh adab, kami mengutus kepada Samud. Ketika kekufuran dan penyelewengan dari jalan lurus telah tampak dengan dijadikannya berhala-berhala sebagai sembahan, kami utus kepada kaum Samud, yaitu saudara mereka Nabi Soleh. Karena dia lebih utama dan lebih pantas untuk membimbing dan memberi petunjuk pada mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Pesannya sama dari nabi ke nabi. Yang paling utama adalah, wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Satu, Maha Esa, Maha Tunggal, Sang Tumpuan segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu pun setara dengannya. Dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, karena sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan yang menciptakan kamu dari ketiadaan selain Dia. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah dengan zat nama-nama dan sifat-sifat zatiahnya serta sifat-sifat fi'liyahnya yang telah menciptakanmu dari tanah, dari bumi dengan bentang bayangan, berbagai namanya dan pancaran cahayanya, dan menjadikan kamu pemakmur dan membuat kamu menetap di sana, di bumi, serta memelihara kamu dengan berbagai kelembutan kemuliaannya dan kemurahannya di bumi. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Karena itu mohon ampunlah padanya dan kembalilah padanya atas perbuatanmu yang melanggar haknya. Kemudian bertobatlah padanya secara ikhlas dan penuh penyesalan. Mudah-mudahan dia menerima permohonan ampun kamu dan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku maha dekat padamu, mengetahui tobat dan keikhlasanmu, dan dia lagi maha memperkenankan doamu dan maha mengampuni kesalahanmu. Dan kaum Nabi Soleh menjawab, kaum Samud ini menjawab, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwa. Kaum Samud berkata setelah mereka mendengar dakwah dan peringatan Nabi Soleh, wahai Soleh, sungguh kamu adalah orang yang di antara kami diharapkan sebagai penasihat serta orang terpercaya, dan kami yakin bahwa engkau adalah pemimpin yang bijak. Qabla hada, sebelum ini. Namun sekarang engkau menjadi aneh. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Bagaimana tidak aneh? Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Yakni melarang kami menyembah-sembah nenek moyang kami. Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang besar, lagi menggelisahkan dan membuat kebimbangan memuncak. Sedangkan engkau tidak mendatangkan pada kami bukti nyata berupa mukjizat yang membuat kami membenarkanmu terhadap apa yang kau serukan pada kami, terhadap agama yang kau serukan pada kami, yakni keesaan Tuhan yang berhak disembah dan kebatilan tuhan-tuhan yang kami dapati disembah oleh nenek moyang kami. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi. Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, bagaimana pandanganmu? Beritahu aku jika aku datang padamu dengan mempunyai bukti nyata yang menunjukkan kebenaran pernyataanku serta turun dari Tuhanku.
untuk membenarkan menguatkanku. Wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min minallahi in asaitu. Dia telah memberiku rahmatnya berupa kenabian dan risalah sempurna yang dikokohkan dengan berbagai mukjizat. Tetapi siapakah yang akan menolongku dan melindungiku dari adab Allah jika aku mendurhakainya dalam menyampaikan risalahnya, serta menambahkan sesuatu yang dia perintahkan ketampakannya dan dititahkan penyebarannya. Fama tazidunani tak ghaira tahsir. Kamu tidaklah menambah apapun padaku ketika aku tertimpa hukuman Allah akibat kedurhakaanku selain kerugian serta kehinaan. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Dan setelah putus asa terhadap keimanan mereka, Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu yang menunjukkan kebenaran dakwahku dan mengukuhkan Allah atasku, pengukuhan Allah atasku. Fadaruhan ta'kul fi ardillahi. Oleh sebab itu biarkanlah ia makan di bumi Allah dengan bebas tanpa halangan. Wala tamassuha bisu. Dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk demi makan dan minuman. Faya'khudakum ma'adzabun qarib. Karena dan jika kamu melakukan itu maka akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Setelah unta itu tinggal di antara mereka, setelah memakan makanan dan minuman mereka, mereka merasa terganggu dan berunding serta bersepakat untuk membunuh unta itu. Fa'aqaruha faqala. Mereka lalu membunuh unta itu dan mencelakainya dengan zalim dan penuh tiba daya. Dan mereka berkata, maka berkata Nabi Soleh setelah terjadi peristiwa mengerikan itu, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Maka bersukarialah kamu di rumahmu, yakni hiduplah kamu di rumahmu setelah kamu melanggar hukum Allah dan melakukan larangannya selama 3 hari. Rabu, Kamis, Jumat. Lalu ucapkanlah selamat tinggal kepada satu sama lain dan ketahuilah bahwa dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji yang diwahyukan oleh Allah Tuhanku yang tidak dapat didustakan. Maka janganlah kamu mengeluh. Falamma jaa amruna, maka tatkala datang azab kami yang membinasakan setelah berlalu 3 hari, dengan tampak tanda kemuning di wajah mereka pada hari pertama, lalu kemerahan pada hari kedua, lalu menghitam pada hari ketiga. Najjaina solihah, najjaina solihah walladzina amanahu ma'ahu birahmatim minna. Dan kami selamatkan dengan karunia anugerah kami Nabi Soleh yang berjiwa soleh dan telah memperbaiki jiwa-jiwa mereka tapi tidak mau menerima perbaikannya, bahkan merusaknya sendiri. Dan kami selamatkan pula orang-orang yang beriman bersamanya, menerima dengan baik perbaikannya dengan rahmat yang turun dari kami kepada hati mereka agar mereka menerima dakwahnya soleh dan beriman padanya. Berkat iman mereka selamat dari kehinaan akhirat. Wa min khizyi yaumi idh, dan dari kehinaan hari itu juga. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Rasul yang paling sempurna, dialah sang maha kuat. Karena tiada daya dan upaya melainkan dengannya. Lagi sang maha perkasa yang maha menang dan melaksanakan apa saja menurut keinginan dan kehendaknya. Wa akhadhal ladzina dzalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan setelah Allah menyelamatkan orang-orang mukmin itu dengan kelembutannya, suara menggelegar yang Allah ancamkan pada mereka juga menimpa orang-orang yang zalim kepada diri sendiri dengan bersikap melampaui batas itu, sehingga mereka setelah mendengar suara menggelegar itu di sela-sela malam, mereka mati bergelimpangan, membujur kaku di rumah mereka, tempat mereka sebelumnya menikmati hari-hari mereka. Ka'alam yaghnau fiha, seolah mereka belum pernah berdiam dan tinggal di tempat itu sama sekali. Saat peristiwa besar itu terjadi, orang-orang yang pandai mengambil pelajaran berseru, ala inna samuda kafaru rabbahum. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud telah mengingkari Tuhan mereka dengan kufur terhadap nikmat-nikmatnya dan mendustakan rasul-rasulnya. Ala bu'dal li Samud.
Ingatlah, kejauhanlah bagi kaum Samud dari luasnya rahmat Al-Haq dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan setelah masa orang-orang binasa itu berlalu, muncullah kaum Nabi Lut yang melampaui batas dalam melakukan sesuatu yang amat buruk menurut akal dan syariat, serta mereka bersikeras melakukannya hingga akhirnya kami timpakan adab pada mereka. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan ketika kami hendak menimpakan adab pada mereka, sesungguhnya utusan-utusan kami, yakni malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk menghancurkan kaum Lut, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira tentang kelahiran seorang anak setelah dia dan istrinya tidak lagi berharap memiliki keturunan. Qalu salama, mereka mengucapkan padanya saat bertemu, salam, yakni kami mengucapkan selamat padamu sebagai penyambutan dari kami padamu. Qala salamun an Qala salamun Qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, salam atas kamu dengan daim, dengan berkesinambungan. Wahai orang-orang yang berhak untuk diberi penghormatan penyambutan. Lalu tidak lama kemudian setelah kedatangan mereka, Nabi Ibrahim datang dengan membawa suguhan daging anak sapi yang dipanggang sebagai jamuan atas kedatangan mereka. Namun mereka berpaling dan tidak menyentuh hidangan itu. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirohum. Tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan mereka tidak menjamannya sama sekali seperti kebiasaan para musafir, Nabi Ibrahim mencurigai mereka karena tidak memakan suguhan adalah pertanda maksud tidak baik pada tuan rumah. Wa aujasa minhum khifatan, dan memendam rasa takut dalam hatinya kepada mereka hingga malaikat-malaikat itu merasakan rasa takutnya. Lalu malaikat itu berkata, qalu la takhaf. Malaikat itu pun berkata untuk menenangkan, janganlah engkau takut pada kami. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami, meskipun kami termasuk dalam golongan pemberi peringatan, adalah malaikat-malaikat yang diutus untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, dan kami tidak harus melakukan apa-apa terhadapmu. Wamro'atuhu qa'imatun fadohikat fabasyarnaha bi Ishaq. Dan ketika mereka mengatakan demikian, istrinya Siti Sarah berdiri untuk menjamu para tamu, lalu dia tersenyum gembira setelah mendengar ucapan mereka, karena sebelumnya dia pernah berkata pada Ibrahim, rangkullah Lut, sungguh aku tahu bencana akan turun pada kaum yang keterlaluan itu. Maka kami sampaikan pada isi Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah, sebagai karunia dan anugerah, berita gembira tentang kelahiran anak beliau, yaitu Ishak. Dan wa min waroi Ishaq Yakub, dan setelah Ishak akan lahir Yakub, yaitu bapak para nabi. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikho. Dia istrinya berkata setelah mendengar kabar gembira itu dengan malu dan heran. Sungguh mengherankan dan malu aku, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua, lebih dari 99 tahun, dan suamiku pun sudah renta setelah berumur 120 tahun. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya kelahiran ini benar-benar sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Qalu ata'jabina min amrillah. Para malaikat itu berkata, mengenyahkan keraguan keheranan Sarah, apakah engkau merasa heran, yakni menganggap mustahil terhadap ketetapan Allah yang Maha Kuasa sepenuhnya dalam hal semacam ini, yakni kelahiran dari dua orang renta sebagai karunia dan anugerahnya. Bahkan itu adalah bagian dari warahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bait.
innahu hamidum majid. Dan keberkatan Allah, yakni kebaikan melimpah darinya yang turun kepadamu, wahai ahlul bait, wahai penghuni rumah Khalilullah dan Nabi Allah. Sesungguhnya dia Allah pada zatnya maha terpuji melakukan segala sesuatu yang mengibatkan pujian baginya. Dan dia lagi maha mulia, banyak memberi kebaikan dan kenikmatan, menarik berbagai pujian dan sanjungan untuknya. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athul busra. Lalu tatkala rasa takut Ibrahim telah hilang karena ucapan para malaikat yang menenangkan dan berita gembira telah datang padanya, yujadiluna fi qaumi Lut, dia bertanya jawab dengan kami, yakni dengan malaikat-malaikat kami, serta bermunajat pada kami mengenai kaum Lut dan tindakan kami pada mereka. Tanya jawab dan munajatnya mengenai mereka karena kasih dan kelembutan hatinya. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu benar-benar seorang penyantun, tidak cepat membalas dan selalu menahan amarah, lagi mudah ibah, banyak mengibah dan menyesal atas dosa yang dilakukannya, dan suka kembali pada Allah dalam setiap kondisi. Dia mengukur keadaan mereka dengan keadaan dirinya sehingga dia bertanya jawab tentang mereka. Para malaikat itu berkata dengan wahyu Allah kepada mereka, Ya Ibrahimu a'rid an hadha. Wahai Nabi Ibrahim yang telah menggapai makom kekasihnya Allah, tinggalkanlah soal jawab ini dan jangan lagi mempertanyakan ketentuan Allah yang sudah pasti. Innahu qad jaa amru rabbik. Sesungguhnya benar-benarlah datang ketetapan Tuhanmu bahwa mereka akan binasa dan tak ada gunanya jika engkau hendak mempertanyakan atau menghalang-halanginya. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Sesungguhnya mereka akan ditimpa azab yang pasti yang tidak dapat ditolak meskipun engkau berupaya untuk menghalanginya. Shadaqallahul alim, shadaqa rasuluhul karim, ana ala dzalika minasyahidin. Demikian Bapak Ibu kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Nabi didahului Nabi Nuh kemarin, kemudian Nabi Hud dengan kaum Ad, lalu Nabi Soleh dengan kaumnya, dan terakhir dengan kaum Samud, dan terakhir dengan Nabi Ibrahim yang kasihan dengan umatnya Nabi Lut ya. Dan besok kita akan lanjutkan kisahnya ini tentang Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat 76. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.